Selamat malam dan selamat datang di dalam Oase, sebuah momen untuk setiap dari kita mendapatkan rest dan mengalami refresh. Bapak Ibu, Oase hari ini memasuki episode yang ke-279. Seringkali Tuhan hadir lewat yang lain, lewat orang lain, atau situasi juga pengalaman yang berbeda dari yang kita harapkan. Kadang Tuhan menemui kita bukan lewat hal-hal yang biasa atau familiar, tetapi justru lewat hal-hal yang asing, yang baru, atau bahkan terkadang sedikit mengganggu. Pertanyaannya, apakah hati kita masih cukup terbuka untuk melihat Tuhan di sana? Mari kita masuk ke dalam keheningan. Mari kita belajar menyambut Tuhan yang datang bukan hanya seperti yang kita mau, tetapi juga lewat yang lain yang Ia kirimkan ke dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu kita mengambil waktu berdiam sejenak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Malam ini sekali lagi kami menghampiri Engkau. Biarlah Engkau berbicara kepada kami secara personal dan Engkau mengubah hidup kami sesuai dengan kehendak. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berjumpa kembali di dalam acara Oase kita pada minggu ini. Dan minggu ini kita sudah mulai menjelang Natal. Kita akan memperingati bersama Tuhan Yesus yang berinkarnasi menjadi manusia. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai perenungan kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa ya Tuhan, supaya Tuhan sendiri menolong setiap kami, sehingga kami boleh membuka hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami,
dan hidup kami adalah hidup yang dikontrol oleh firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh berbicara kepada masing-masing kami dan boleh menjadi berkat bagi kehidupan Kristiani kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu di depan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita membaca satu ayat saja dari firman Tuhan, yaitu dari Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14. Yohanes 1 ayat 14, demikian firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia. The Word became flesh. Tapi pada kali ini kita akan memikirkan satu tema, the Word became the other. Ya, firman Tuhan itu menjadi yang lain, gitu. Ya, dalam hal ini the other kita pakai huruf O yang besar, ya, the other pakai kapital, huruf kapital, huruf besar, begitu. Ya. Nah, kita melihat bahwa Yohanes memulai Injilnya. Dia tidak mulai seperti Injil-Injil yang lain, mulai dari Bethlehem, cerita gembala, cerita malaikat, cerita orang Majus. Tapi kita melihat Yohanes menarik ceritanya jauh kepada sebelumnya, yaitu cerita di dalam kekekalan. Ya, dia mengatakan dalam ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itulah permulaan Injil daripada Injil Yohanes. Ditegaskan oleh Yohanes bahwa firman itu, the word, adalah Allah, adalah logos, ya. Dan di dalam ayat 14 kemudian logos itu became flesh. Logos itu menjadi manusia. Itulah yang dikatakan oleh Yohanes di dalam Injilnya. Tapi kemudian kita melihat, ya, apakah yang dimaksudkan dengan the other ini, ya, yang lain dengan kapital, dengan huruf besar O, begitu kan? Ya, apa maksudnya the other? The other itu tentu dimaksudkan dengan arti yang lain, ya, dengan yang lain. Berarti bahwa yang lain itu berbeda kategori, ya, berbeda kategori dengan kita. Nah, kalau kita melihat bahwa the word became the other, maka kita lihat bahwa firman itu, logos itu sebenarnya menjadi the other, menjadi sesuatu yang berbeda secara kategori, ya. Dia kemudian menjadi manusia, dikatakan, ya. Dia adalah manusia. Tetapi kita melihat bahwa eksistensi dan natur daripada Allah itu sebenarnya adalah sesuatu yang sama sekali berbeda, sama sekali berlainan dengan kategori daripada kita yang adalah manusia, ya. Maka kita lihat logos menjadi firman, ya. Logos itu menjadi firman, tapi menjadi yang lain, Dia adalah Allah, tapi dia menjadi manusia. Allah dan manusia adalah sesuatu yang berbeda secara kategori. Dia adalah Allah dan kita adalah manusia. Tetapi kemudian Tuhan Yesus dalam inkarnasinya itu melintasi
melintasi sebuah jurang yang dalam yang sebenarnya tidak terseberangi antara natur Allah dan natur daripada manusia. Ya, maka kita boleh melihat bahwa Allah itu di dalam Yesus Kristus itu kemudian menjadi yang lain. Dari Allah kemudian dia berinkarnasi, kemudian dia menjadi manusia. Tidak berarti bahwa Allah kemudian kehilangan kealahannya dan menjadi 100% manusia. Ya, di dalam Kristologi kita mengerti bahwa meskipun Tuhan Yesus itu berinkarnasi menjadi manusia, tetapi kita melihat bahwa di dalam inkarnasinya itu Tuhan Yesus tidak kehilangan kealahannya, tidak menanggalkan kealahannya, tidak terlepas daripada kealahannya. Ini kita harus tetap ingat ya. Kalau enggak kita mempunyai kristologi yang salah, kristologi yang tidak benar ya. Maka kita tapi melihat bahwa Kristus yang adalah Tuhan kemudian turun, kemudian menjadi manusia, menjadi kategori yang lain, menjadi manusia. Berbeda sekali kategori antara Allah dengan manusia. Dia mempunyai satu bidang, satu area yang sangat berbeda sekali dengan kita ini sebagai manusia. Ya, dia adalah Tuhan, kita cuma manusia biasa. Dia adalah pencipta, kita adalah makhluk yang dicipta. Tuhan Yesus Maha Kuasa sebagai Allah, dia tidak kehilangan kealahannya, ya. Sedangkan kita ini adalah makhluk yang terbatas. Dia adalah yang suci, the most holy, yang suci. Tapi kemudian kita manusia adalah manusia yang berdosa, ya, manusia yang berdosa. Sehingga kita lihat kita sama sekali mempunyai perbedaan kategori dengan Allah. Tetapi Allah kemudian melompati jurang yang dalam, lalu kemudian menjadi kategori yang lain, menjadi manusia. Meskipun dia tidak kehilangan natur daripada kealahannya itu. Sehingga tidak heran kalau kita melihat bahwa Karl Barth bisa mengatakan bahwa Tuhan itu adalah sama sekali lain. God is wholly other. Dia adalah Allah yang sama sekali lain, ya, berbeda dengan kita. Ada jurang yang tak terjembatani antara Allah dengan manusia, tapi Allah menyeberangi jurang itu dan menjadi sama seperti kita, ya. Dan ia tidak mengharapkan kita untuk naik ke atas, untuk menjadi satu kategori dengan Allah, tapi itu tidak mungkin, itu sesuatu yang tidak mungkin. Tapi dia menjadi yang lain daripada Allah itu sendiri, dia menjadi manusia. He became the other. Sesuatu yang tidak familiar, sesuatu yang tidak diharapkan, unexpected, ya. Dan hampir tidak dapat kita kenali, almost unrecognizable, bahwa dia adalah Allah, ya. Dia tidak lahir di istana, ya. Dia bukan seorang filosofer, ya, bukan ahli filsafat dengan murid-murid yang banyak dan mengajarkan satu buah ajaran yang baik, ya. Lalu kemudian dia juga bukan seorang pahlawan dengan tentaranya yang banyak, lalu kemudian melakukan suatu tindakan heroik, misalnya melepaskan bangsa Israel dari jajahan Roma. Dia datang menjadi yang lain, menjadi hanya sekedar bayi. Dia besar, tumbuh, kemudian menjadi seorang tukang kayu, mengikuti ayahnya Yusuf yang adalah seorang tukang kayu. Dalam perjalanan pelayanannya, dia menjadi seorang rabi yang menjalani jalan-jalan di Israel sana. Dari Galilea sampai ke Yerusalem, kita melihat dia menjalani jalan-jalan yang penuh debu dan berjalan di sana. Ya, nah
karena kasih dia menjadi yang lain. Dia menjadi sama seperti kita. Dia menjadi manusia. Dia berinkarnasi. Dia datang menghampiri kita. Dan dia menjadi sama dengan kita. Tapi sama dengan kita adalah the other. Allah menjadi manusia. Allah menjadi the other. Yang bukan Allah. Ya, tapi dia menjadi manusia. Itulah maksud daripada the other di dalam bagian ini. Teladan daripada Kristus yang rela untuk menjadi yang lain. Dari Allah bisa menjadi manusia. Dari yang kudus masuk ke dalam dunia yang berdosa. Dari Allah yang maha kuasa, dia membatasi dirinya untuk menjadi seorang manusia. Ya, banyak hal yang dialami dalam dunia ini untuk menjadi sama seperti kita, ya, untuk menjadi the other daripada Allah itu sendiri, ya, sehingga kita lihat bahwa itulah yang dilakukan Tuhan pada waktu kita memperingati inkarnasi Tuhan Yesus dari surga, lalu kemudian dia datang ke dunia ini untuk menebus dan menyelamatkan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, kita melihat bahwa kita ini sebenarnya tidak begitu suka dengan the other, ya. The other itu adalah orang yang berbeda dengan kita, ya, tidak punya pendapat seperti kita, tidak berpikiran seperti kita, tidak suka seperti kita, dia lain, ya. Keinginannya lain, kesukaannya lain, pendapatnya lain, mungkin bertentangan dengan kita, mungkin kita tidak begitu suka pada dia, mungkin pengalaman-pengalamannya lain, semuanya berlainan, sehingga di dalam dunia ini banyak yang sebenarnya menjadi the other buat kita, ya. Tapi kita melihat Tuhan Yesus rela berinkarnasi. The Word became flesh, dan the word became the other. Allah itu sedia karena kasihnya yang begitu besar, yang kita tidak mungkin mengerti. Dengan kasihnya yang besar, dia mau untuk menjadi the other, yang berbeda dengan dia. Meskipun dia sangat berbeda dengan kita, tapi dia menjembatani perbedaan-perbedaan itu, lalu kemudian menjadi manusia ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita boleh melihat bahwa untuk teladan daripada Kristus pada hari menjelang Natal ini, Yesus Kristus yang adalah Tuhan rela turun ke dalam dunia untuk menjadi manusia, untuk menjadi other untuk kita. Sama seperti kita, menjadi manusia, sama seperti kita, meskipun dia tidak kehilangan kealahannya. Nah, saya rasa kita pun diundang, ya, teladan daripada Tuhan Yesus yang rela dari surga turun ke dunia, ya, dari kategori yang begitu tinggi, lalu mau turun ke dalam kategori yang begitu rendah. Dari Allah yang suci, kemudian turun masuk ke dalam dunia yang berdosa, meskipun dia tidak berdosa, meskipun dia tidak dicemari oleh dosa, dan dia harus hidup di tengah-tengah manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Tapi demi cinta yang dimilikinya, maka dia menyeberangi semuanya itu, dan kemudian menjadi sama dengan kita. Nah, teladan daripada Tuhan Yesus ini mestinya mendesak kita, ya. Seorang filsuf mengatakan, yang menciptakan istilah the other itu, kemudian dia mengatakan kita seharusnya dihantui, ya. Dia mengatakan we are haunted, ya, we are haunted, ya, dengan teladan yang Tuhan Yesus berikan. We are haunted untuk mengikuti teladan daripada Kristus. Saya mungkin lebih senang
untuk memakai istilah bukan menghantui, tapi saya lebih senang untuk istilah bahwa uh, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus mendesak kita, ya, di luar daripada kemampuan kita untuk mau menjadi the other bagi orang lain, tapi kemudian teladan daripada Tuhan Yesus itu mendesak kita untuk mengikuti teladan Dia, untuk mencoba juga menjadi yang lain, untuk menjadi the other bagi orang lain. Ya, orang yang mungkin berbeda dengan kita, ya, mungkin berbeda secara ekonomi, secara pendidikan, secara pendapat, secara kehidupan, secara hobi, pokoknya sesuatu yang sangat berbeda dengan kita. Nah, teladan Tuhan Yesus mendorong kita, mendesak kita untuk menjadi the other bagi orang yang lain. Orang meskipun dia berbeda dengan kita, tidak sama dengan kita, tidak punya kedudukan sama, bukan teman kita, bukan sahabat kita. Mungkin kita tidak terlalu dekat dengan dia, bahkan mungkin seorang yang kita tidak kenal, ya, mempunyai hobi yang berlainan, mempunyai pendapat yang berlainan, pokoknya segala sesuatunya berlainan. Tapi teladan daripada Tuhan Yesus, kita tidak bisa sekedar melewati dia sebagai sesuatu yang tidak ada di hadapan kita. Sebaliknya, seperti Tuhan Yesus turun dari surga untuk mendapatkan kita, kita pun juga perlu turun untuk melihat the other itu sama dengan kita. Saya ingin melukiskan bagaimana the other itu di dalam kehidupan kita menuruti teladan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Ada seorang pendeta di gereja yang kecil, ya, kita katakanlah sang pendeta bernama Mark, gitu kan, ya. Dia punya gereja yang sederhana sekali, berada di daerah yang kumuh, begitu kan. Meskipun dia berasal mungkin tidak dari kalangan seperti demikian, tapi dia bersedia untuk menjadi seorang pendeta di satu daerah yang kumuh, ya. Lalu setiap Jumat malam dia mengadakan sebuah acara, yaitu membuka ruang bawah daripada gereja, ya, dan mengumpulkan anak-anak di sana, ya. Di sana mereka bisa mendapatkan makanan, mereka bisa mendengarkan firman Tuhan, ya. Mungkin di rumah mereka tidak enak, ya, atau mencari kehangatan di gereja karena di rumah mungkin untuk mengirit gas atau listrik itu, kemudian mereka tidak memasang pemanas di rumah mereka, begitu, ya. Jadi banyak sekali juga orang-orang yang datang pada hari Jumat untuk makanan dan untuk kehangatan di dalam gereja, meskipun untuk sementara, karena rumah mereka adalah rumah yang sangat sederhana dengan pemanas yang sangat kurang. Nah, satu hari Jumat, ya, seperti biasa diadakan perkumpulan, lalu kemudian anak-anak itu datang, ya, mereka makan bersama, mereka dihangatkan dengan pemanas yang baik, begitu kan, ya. Dan setelah selesai acara, maka semua anak-anak itu kemudian juga pulang. Tapi ada seorang anak laki duduk di lantai, ya. Dia membawa sebuah ransel yang sudah butut, ya, sudah jelek, begitu kan, ya. Dia duduk di lantai, dia peluk backpacknya itu, ranselnya itu, ya, dan terus memandang ke lantai tanpa melihat sekelilingnya. Lalu pendeta Mark ini kemudian datang menghampiri, lalu berkata kepada anak laki-laki itu, "Hey buddy, everyone is left.
eh, semua orang sudah pulang. Apakah kamu tidak mau pulang? Are you okay? Ya, apakah kamu baik-baik? Tapi anak laki itu tetap menunduk. Dia tidak menjawab, ya. Maka pendeta Mark tidak lagi bertanya, tidak lagi mesti menanyakan apa sebab daripada anak itu tidak mau pulang dan tidak mau menjawab, dan hanya terpekur untuk melihat lantai sambil memeluk ransel yang dibawanya. Lalu kemudian pendeta Mark tidak lagi berkata-kata, dia hanya duduk di lantai, sama-sama di sebelah daripada anak laki-laki itu. Dia duduk di sana, dia diam, dia tidak bersuara, dia tidak bertanya, dia cuma duduk di sebelah anak itu. Akhirnya anak itu malah kemudian berkata, "Pak Pendeta, kenapa kamu duduk di lantai bersama saya? Saya anak orang miskin, saya biasa untuk duduk di lantai. Tapi Bapak adalah pendeta, ya. Tapi kenapa Bapak kemudian mau duduk bersama-sama dengan saya? Karena kamu," pendeta Mark mengatakan, "karena kamu duduk di lantai, saya pun duduk di lantai. Saya sama dengan kamu. Nah, kita ini sama-sama anak daripada Tuhan." Lalu anak itu kemudian berkata sambil menangis, "My dad said," ayah saya berkata, "I shouldn't come home tonight. Saya jangan pulang malam ini." Jadi ayahnya tidak menghendaki anak ini untuk ke rumah pada malam itu. Dan dia tidak peduli anak itu akan di mana, tinggal di mana, akan kedinginan, akan apapun juga, akan kelaparan. Ayahnya tidak peduli. Tapi pendeta Mark tidak tanya-tanya. Tidak tanya, "Kenapa kamu, ayah kamu nggak kasih kamu pulang? Kenapa gini? Kenapa begitu? Kenapa begitu?" Seringkali kita pada waktu counseling orang, kita selalu hanya karena merasa ingin tahu, kurius. Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Sehingga pertanyaan-pertanyaan kita itu bagi sang pasien itu sebenarnya sesuatu pertanyaan-pertanyaan yang menjengkelkan. Mark tidak bertanya, tidak mencari tahu detail-detail daripada anak ini, kenapa dia tidak boleh pulang. Dia ambil satu kotak susu, dia antar kepada si anak supaya si anak bisa minum, ya. Lalu dia temani itu anak. Dan anak itu kembali bertanya, "Kenapa Anda menemani saya? Kenapa Anda duduk di lantai yang dingin bersama dengan saya?" Pendeta Mark mengatakan, karena Tuhan Yesus juga duduk bersama-sama dengan kita pada waktu kita sendiri. Tuhan Yesus turun ke dalam dunia, ya, dan dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 14, dan diam bersama-sama dengan kita. Diam di situ sebenarnya berarti dalam bahasa asli, dia tabernacle with us. Dia tuh berdiam di dalam kemah tabernacle bersama dengan kita. Apa maksudnya? Artinya Yesus itu selalu bersama dengan kita. Dia tidak menyebutkan, Yohanes tidak menyebutkan bait Allah, tapi dia menyebutkan tabernacle. Sesuatu yang mudah untuk bergerak ke sana kemari. Kita kemana dia bisa mengikuti. Kita kemana dia bisa mengikuti. Karena firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Dia ikut kemana kita berada. Bapak Ibu sekalian,
Tuhan Yesus bersama dengan kita. Pada waktu kita duduk di lantai, dia duduk di lantai. Pada waktu kita menangis, dia ikut menangis bersama dengan kita. Ya, dia akan selalu berada bersama-sama dengan kita. Maukah kita lakukan itu kepada the other di dalam kehidupan kita, di mana Tuhan memberikan kepada kita the other? Maukah kita mengikuti teladan daripada Tuhan Yesus menjadi the other bagi orang tersebut? Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, tolong setiap kami boleh menjadi the other bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami yang Tuhan sengaja perhadapkan kepada kami, yang sengaja Tuhan desakkan kepada kami untuk menjadi the other. Biarlah kami boleh mengenal the other yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami boleh mengikuti teladan Tuhan di dalam inkarnasi yang kami peringati pada hari Natal ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silakan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Yes, we receive, we agree. Amen.